Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa ada ilmu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ilmu apa itu? Ilmu rasa. Misalnya, apa nikmatnya lontong Medan? Nanti lontong Medan bukan? Nah, itu bagaimana nikmatnya? Apa bedanya dengan lontong sayur? Ya, bagaimana cara merasakannya? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makan aja lah, lakukan. Makan baru tahu itu rasanya. Sekarang di Kota Pekanbaru itu ngetren kopi nira. Pernah nyoba Pak? Nira aren itu direbus, sedang menggelegak itu dikasih kopi bubuk. Itu aromanya luar biasa. Bagaimana rasanya? Saya sudah pernah mencoba, nikmat. Tapi saya nggak bisa menjelaskan. Itu kalau saya ceritakan mesti tidak percaya. Bagaimana caranya? Minum aja lah. Itu namanya ilmu rasa. Apa bedanya sate Madura dengan sate Daun-Dangong? Mana lebih enak, Bu? Sama-sama lemak, sama-sama enak. Bagaimana rasanya? Oh beda. Apalagi kalau yang benar-benar di Kota Payakumbuh sebelah kiri itu kan, dari sini. Caranya makan aja lah, sate Daun-Dangong atau sate Madura itu. Apa rasanya nikmatnya berumah tangga? Apa nikmatnya punya istri? Kalau orang jomblo, belum punya istri, masih bujang, yang ada itu fantasi, bahkan kadang-kadang halusinasi. Ya, bagaimana caranya merasakan nikmatnya punya istri? Nikahlah. Ya, bukan diucapkan dengan kata-kata. Susah. Memang bisa dirangkailah kata-kata untuk mendekati gambaran nikmatnya berumah tangga. Kan tapi bagaimana hakikat nikmat rumah tangga? Ya berumah tangga lah. Ibu nanti kalau sudah punya anak, nikmat kan? Nikmat punya anak. Ya, apa bedanya bahagianya, nikmatnya punya anak dengan punya cucu? Ada yang udah punya cucu, ada? Mana lemah Pak? Mana nikmat? Punya cucu. Iya. Kata bapak nih, Pak Haji ini, lebih nikmat punya cucu daripada punya anak. Bagaimana? Kita yang belum punya cucu susah. Tunggulah nanti punya cucu. Macam mana rasanya? Maka jarang nenek, kakek, datuk itu memarahi cucu, itu jarang. Makanya rawan kalau bapak ya menitipkan anak ke neneknya. Tidak akan pernah dimarahi tuh. Mau nonton TV, mau main handphone, mau main gadget, dibiarkan saja. Karena neneknya sayangnya sayang kali. Macam mana sayangnya itu? Coba aja nanti kalau sudah jadi nenek itu rasanya punya cucu. Apa nikmatnya qiyamul lail? Jam 3 dini hari
dingin-dingin, beberapa hari ini hujan di Riau ini, alhamdulillah sejuk, enak tidur, tak berkeringat. Tapi mau bapak masih berupaya bangun untuk tahajud, sholat witir, baca Quran, nikmat, meleleh air mata, menangis, tapi nangisnya itu nikmat. Itulah qiyamul lail itu, meleleh air mata tapi nikmat, tenang hati. Bagaimana rasanya itu? Coba aja, coba lakukan. Kalau cuma cerita, bapak mendengarkan cerita nikmatnya qiyamul lail, susah. Aku pernah nyoba tapi tidak ada nikmat juga. Coba aja sampai nikmat ya. Rasakan nikmat qiyamul lail di saat sunyi, semua orang tidur, bapak bangunkan ibu, tidak mau juga bangun, tahajud sendiri, menangis bapak, ingat dosa-dosa, ingat Allah, rindu sama Rasulullah, ingat orang tua, ingat orang-orang yang kita cintai, meleleh air mata, nikmat sekali qiyamul lail. Apa nikmatnya buka puasa? Itu hanya dirasakan oleh orang yang puasa. Orang yang tak pernah puasa tak bisa merasakan nikmatnya buka puasa. Betul tak bu? Sama-sama salah lauk, iya kan? Salah lauk paling enak di tanah merah ini, ya, ibu makan di saat buka puasa dibandingkan dengan di saat ibu makan sama-sama waktu maghrib, ya, ibu tak puasa dari pagi, beda rasanya. Betul tak bu? Tahun 2008 ada seorang aktivis perempuan, wartawati, adik iparnya Perdana Menteri Inggris Tony Blair ketika itu, meliput Gaza, Palestina, datang dari rumah ke rumah di bulan puasa, terik panas. Masuklah dia ke rumah seorang ibu agak tua. Rumahnya hampir roboh, lantainya tanah, tak ada meja kursi. Tapi sang ibu tadi itu mempersilahkan dengan penuh percaya diri tamunya yang ketika itu adalah orang non muslim Kristen dari Inggris, ya, masuk ke rumahnya dengan penuh ramah, santun, bangga, seperti rumahnya ini laksana istana. Ini ceritanya Lauren Wood namanya, perempuan ini. Lauren Wood itu bertanya, ibu puasa? Puasa. Di saat panas terik, susah ibu ini, rumahnya susah, dia pun janda, anaknya banyak, masih puasa. Rasa di hati Lauren Wood ketika itu mengatakan begini, jahat sekali agama ini. Panas terik, orang susah, dilarang makan buat siang-siang. Jahat sekali agama ini. Kemudian bertanya, kenapa ibu puasa di siang hari ini? Wahai ibu, aku puasa ini karena aku ingin merasa nikmatnya puasa. Aku ingin bersyukur kepada Allah. Aku ingin punya empati, merasakan laparnya orang miskin, orang susah. Padahal di Gaza ketika itu dia yang paling miskin. Dalam hitungan menit, perasaan Lauren Wood itu berubah. Yang tadinya mengatakan alangkah jahat agama ini, dia langsung berubah pikiran, berubah perasaannya. Indah sekali agama ini. Orang susah ingin merasakan susahnya orang susah, padahal dia yang paling susah. Empati. 2 tahun kemudian setelah Lauren Wood ini belajar Islam di beberapa tempat di Islamic Center di Inggris, masuk Islam tahun 2010. Sampai sekarang Lauren Wood masih menjadi aktivis muslimah di Eropa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ilmu rasa. Rasa itu ekspresi hati. Hati itu bahasa Arabnya kolbun, jamaknya kulubun.
Hati kolbon itu bermakna jantung, bermakna rasa, tapi maknanya juga berarti kolbon itu bolak-balik. Pagi cinta, sore benci, esok dele, sore enggak. Kalau itu inkonsisten namanya. Kalau rasa itu, ibu pernah gak merasakan suatu hari suka sama orang, senang, tak lama kemudian jadi benci. Mudah sekali rasa itu berubah. Nah, hati yang satu, masing-masing kita ini kan punya hati satu, cuman dari hati yang satu itu bisa muncul 3 rasa. Kalau dikumpulkan itu 3 rasa. Rasa cinta yang diakibatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah kepada seluruh manusia yang namanya rizah, insting, naluri. Naluri manusia itu kalau dipilah menjadi 3 saja, dikumpulkan. Termasuk rasa cinta itu adalah produk karena manusia itu punya gharizah. Yang pertama adalah gharizatul naw, naluri melanjutkan keturunan. Darinya manusia ada rasa cinta, rindu, suami kangen istrinya, laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan istri. Kita rindu sama orang tua rindu, meleleh air mata ingat anaknya jauh di rantau. Kita senang dengan adik beradik itu, rindu. Nah, itulah rasa cinta karena gharizatun naw. Ini yang pertama. Yang kedua, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada seluruh manusia yang namanya gharizatul baqa, survival instinct. Manusia ada rasa senang dengan kekuasaan, hubbus siyadah. Manusia senang dengan jabatan, manusia senang dengan harta, manusia senang dengan bisnis, manusia senang dengan rumahnya, hartanya, motornya, kudanya, mobilnya. Itu gharizatul baqa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah yang namanya gharizatut tadayyun. Dari situ manusia kemudian atas anugerah Allah ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada jihad fisabilillah. Itulah satu hati 3 cinta. Dari satu hati yang sama ada orang cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Dalam surat At-Taubah ayatnya 24. Ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, ini mari kita uraikan ayat ini. Katakan, kata Allah, jika bapak-bapakmu, kul ingkana aba'ukum, anak-anakmu, abna'ukum, wa ihwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa asiratukum, karib kerabat keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan. Manusia itu kan hobi ngumpulin harta, ya, dihitung-hitung, kurang. Wa tijaratun tahsawna kasadaha, tijarah itu manggalih, bisnis yang kalian khawatir kerugiannya.
Wa masakinu, rumah tempat tinggal, tardawnaha, yang kalian cintai. Itu semua 8 komponen yang Allah sebut tadi itu. Kalau kita bagi menjadi 2, pertama tadi produk dari gharizatul nau, yang kedua produk dari gharizatul baqa. Itu semua lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, cinta kepada Rasulullah, wa jihadin fi sabilih, cinta kepada jihad fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah Allah menetapkan keputusannya. Maksudnya tunggulah azab Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, begini Bu ceritanya. Ternyata orang cinta keluarga manusiawi, bahkan harus. Kita cinta sama ayah manusiawi, bahkan harus. Suami cinta pada istri, istri cinta pada suami, manusiawi, kodrati, harus. Orang cinta kepada usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, harus. Bagaimana orang bekerja, jadi karyawan, jadi direksi, jadi apa, tidak mencintai pekerjaannya, gak akan berhasil. Sayang dengan hartanya, rumahnya, boleh. Ya, bagaimana kalau orang tidak mencintai rumahnya, bersemak rumahnya, tadi cat, tadi sapu, ya kan? Sebagai tanda cinta kepada motornya, dilap, dicuci. Sayang pada mobilnya, dilap, dicuci. Lampunya mati, diganti. Minyaknya habis, diisi. Kalau gak cinta sama mobilnya, gak diisi, gak bisa jalan. Minyaknya gak ada. Nah, akan tetapi itu semua tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah, Rasulullah, dan jihad fi sabilillah. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata manusia, cinta yang ada dalam diri manusia itu bisa saling mengalahkan. Ada yang boleh didahulukan, ada yang bisa dikemudiankan. Maka yang pertama, akan celakalah manusia kalau cintanya kepada harta, jabatan, bisnis, kekuasaan, keluarga lebih dia cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada ceritanya gak? Ada. Bu, ibu tahu, pernah dengar nama Spanyol? Spanyol itu nama negara. Spanyol itu bukan singkatan. Ada juga orang itu nyebut Spanyol itu separuh nyolong. Barangnya halal, dokumennya fiktif, Spanyol, separuh nyolong, ya. Tapi ini negara Spanyol. Spanyol, ibu kenal Ronaldo, orang Spanyol. Itu dulu Spanyol itu 871 tahun menjadi wilayah Islam, penduduknya Muslim, ada yang Yahudi, Kristen, Katolik, tapi mayoritas Muslim, pemerintahnya Muslim, ada kesultanan, ya, Andalusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tahun berapa? Dari tahun 94 Hijriah, Panglima dari Afrika Utara, Tariq bin Ziyad, membawa 12.000 pasukannya, didukung oleh Sultan Musa bin Nusair, diizinkan Khalifah Al-Walid dari Damaskus membebaskan Spanyol. Akhirnya kaum muslimin berkuasa di Spanyol itu karena lama, hampir 9 abad, bayangkan, 871 tahun Islam mewujudkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, kemajuan teknologi. Maka itu menerangi gelapnya Eropa. Anak-anak raja Eropa sekolah gratis di Granada, sekolah gratis di Sevilla, di kesultanan-kesultanan Islam yang membuat sekolah-sekolah itu. Bahkan peta bumi pertama dibuat oleh orang Andalusia Muslim yang namanya Al-Idrisi. Sudah ada benua Eropa,
sudah ada benua Amerika. Sekian ratus kemudian baru Columbus nyebrang. Dia bilang penemu benua Amerika adalah Columbus. Columbus nama orang, bukan ibu-ibu wirid. Ya, ada banyak lauk, banyak kue, dikumpulkan, dimasukkan tas kresek, itu namanya ibu-ibu Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ibu-ibu Columbus namanya. Columbus itu nama orang penemu benua Amerika. Tapi ketika sekian ratus tahun sebelum Columbus lahir, di Amerika sudah ada orang-orang India. Sudah dibuat petanya oleh Al-Idrisi. Jadi itu penipuan sejarah namanya yang dibuat oleh orang Eropa. Ya, jadi orang Eropa yang menemukan, kalau gitu bolehlah namanya. Yang menemukan Amerika Columbus namanya. Tapi itu bukan tadinya tak ada orang. Jadi apa orang India tidak dianggap manusia? Apa Al-Idrisi nggak dianggap manusia? Penemu pesawat terbang itu orang Muslim Spanyol. Ya, Abbas ibnu Firnas namanya. Ya, baru sekian ratus tahun kemudian Wright bersaudara dari Amerika membuat rancangan, melanjutkan riset sekian ratus tahun sebelumnya Muslim Andalusia. Ibu pernah dengar ulama besar namanya Imam Al-Qurtubi. Itu ulama dari Cordoba namanya. Cordoba itu Spanyol. Ya, Bapak Ibu kenal namanya Imam Ibnu Khaldun, Spanyol, penulis kitab Muqaddimah. Ya, nah, dan banyak sekali ulama-ulama, saintis, ilmuwan dari Spanyol. 871 tahun. Akan tetapi sesuai dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, namanya kerajaan, kesultanan, pemerintahan apapun itu dibangun oleh orang-orang yang ikhlas, militan, para pejuang. Dilanjutkan oleh anak keturunan mereka yang masih punya konsistensi. Akan tetapi akan runtuh oleh anak cucu mereka yang hedonis, yang suka poya-poya. Tengok Indonesia aja lah ini tuh, dibangun oleh para pejuang semuanya. Mana ada dibayar dulu para pejuang kemerdekaan ini. Pelanjutnya kemudian ada orang-orang yang konsisten. Kita nggak tahu kalau sekarang kita khawatir kalau orang rebutan uang, rebutan jabatan. Kalau mau milih wani piro. Jadi standarnya kalau udah duduk kekuasaan pesta pora. Ini kita khawatir. Itulah penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan, pemerintahan-pemerintahan, kekuasaan di seluruh dunia, kata Ibnu Khaldun. Termasuk kemudian runtuhnya Islam di Spanyol tahun 1492. Ya, terjadilah peristiwa itu. Ini yang terkait dengan cerita kita tentang cinta ini. Ya, 1492 mulai lemahlah kekuasaan Islam di Spanyol. Tinggal kesultanan kecil yang namanya Granada. Ketika itu Spanyol, ya, kerajaan beberapa wilayahnya kembali direbut oleh orang Katolik. Rajanya namanya Ferdinand, ratunya namanya Isabella. Sebetulnya tinggal satu pukulan terakhir, ya, Granada ini hancur, Granada Muslim. Tapi Raja Ferdinand mengirim intelijennya untuk memastikan agar serangannya berhasil. Dikirimlah intel-intel. Yang diintelin bukan istana, bukan tentara, enggak, itu udah lemah. Tapi yang diinteli adalah kedai-kedai kopi. Di kedai-kedai itu, kedai-kedai kopi. Tapi saya nggak tahu apa kedai lontong apa enggak waktu itu, karena di Spanyol saya nggak tahu ada lontong apa enggak. Tapi kedai-kedai kopi tempat orang anak-anak muda berkumpul itu diinteli. Datanglah intel ke Granada itu. Bapak Ibu sekalian, terdengarlah percakapan. Kemudian menangislah seorang remaja. Kenapa engkau menangis? Intelin dengar. Aku menangis karena tadi malam aku tidak bangun malam, tidak qiyamul lail. Kemudian pindah lagi ke kedai.
Ada anak muda nangis juga. Kenapa engkau nangis? Pemuda ini mengatakan, aku menangis karena tahun ini aku punya target menulis 10 buku, hanya tercapai 9 buku. Menangis. Laporlah intel kepada Raja Ferdinand. Lapor Tuan Raja, kenapa? Inilah kondisi masyarakat di Granada. Jangan diserbu dulu. Walaupun tentaranya lemah, walaupun kesultanannya udah lemah, kita belum tentu menang. Masyarakatnya masih seperti ini, masih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada yang lainnya. Maka beberapa bulan kemudian dikirimlah utusan intel lagi, intelnya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella ke kedai-kedai. Ketemulah anak remaja menangis lagi. Kenapa engkau menangis? Aku memanah dari 10 anak panah, yang tepat sasaran hanya 9. Menangis dia. Kembalilah intel ini, lapor ke Raja Ferdinand, lapor Tuan Raja, inilah kondisi anak remaja pemuda di Granada. Jangan dulu diserbu, kalah kita. Ini potret anak-anak muda hebat. Walaupun kesultanannya udah rapuh, anak mudanya, masyarakatnya hebat, kalah kita. Sekian bulan kemudian dikirimlah lagi intel. Jumpalah dengan pemuda ganteng gagah, meleleh, menangis air mata. Tanya kawannya, ngapa engkau menangis? Pacarku kawin sama orang lain. Jadi menangisnya beda kan? Kalau yang pertama menangisnya karena tidak tahajud, menangisnya karena nggak target nulis bukunya kurang. Yang kedua menangisnya karena prestasinya nilainya hanya 9, tidak 10. Yang ketiga ini menangisnya karena syahwat. Laporlah intel kepada Raja Ferdinand. Lapor Tuan Raja, inilah kondisi masyarakat pemuda remaja di Granada. Inilah momentum yang tepat untuk menyerbu Granada. Dalam waktu yang singkat, tidak terlalu berat, Granada, ya, kesultanan kecil, keemiran kecil terakhir itu jatuh. Bapak Ibu kalau membaca buku The History of Arab kalangan Philip K. Hitti, itu terjadi peristiwa yang sangat tidak berperi kemanusiaan, peristiwa yang sangat terkenal karena pengadilan Inkuisisi Spanyol pada masa Ferdinand dan Isabella ini membuat keputusan-keputusan yang sangat biadab, ya, antara lain sikap intoleran terhadap umat beragama ketika itu. Yang Protestan, yang Yahudi, yang Muslim, pilihannya hanya 2, masuk Katolik atau mati atau keluar, terusir dari Spanyol. 1492 itu sejarawan mengatakan 500.000 kaum muslimin itu diusir. Yang dibunuh lebih banyak lagi. Orang-orang Yahudi diusir dari Spanyol oleh orang-orang Katolik. Raja Ferdinand ini antara lain mengungsi ke Turki Utsmani. Sampai sekarang mereka ada komunitas Yahwistown, orang Yahudi yang pelarian dari Spanyol. Yang melindungi siapa? Yang melindungi orang Protestan, orang Yahudi, dan tentu melindungi Muslim, Turki Utsmani, orang Islam. Jadi ini sejarah, harus tahu siapa di dunia ini yang intoleran itu siapa. Ya, karena sekarang ini bolak-balikkan fakta. Jangan pilih kelompok intoleran. Kelompok intoleran itu zaman sekarang ini yang ngomong itu orang kafir dan orang munafik. Yang menuding itu mereka. Yang dituding siapa? Orang yang rajin sholat, orang yang pakai jilbab, orang yang ingin menerapkan syariat dituduh intoleran, dituduh radikal. Sekarang ini kan masih ingat kemarin ada pengakuan dari seorang ketua partai kecil, Partai Gurem, mengatakan bahwa mantan calon wapres dulu itu menyesal telah mendekati dalam pemilu presiden sebelumnya dengan kelompok Islam intoleran, katanya. Nah, masih tahu kan? Nggak usah saya sebut namanya. Ya. Jadi orang-orang yang rajin ke sini disebut intoleran, terbalik-balik dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke topik bahwa
Ketika umat Islam cintanya kepada dunia, cintanya kepada syahwat, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ini namanya punya penyakit al-wahn. Ya, al-wahn, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ketika itu ada pada diri kaum muslimin, meskipun KTP-nya Islam, meskipun mengaku muslim, rapuh dia, celaka mereka. Dan ini terbukti di Spanyol 1492. Walaupun agamanya Islam, tapi hubbud dunia, foya-foya. Nah ini, jadi kalau nama KTP-nya muslim itu gak jaminan, ya. Yang menjadi jaminan adalah ketika kita benar-benar kokoh akidahnya, tauhidnya, konsisten kita beragama, ya, mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Cinta kita kepada Allah, Rasulullah itu menjadi pedoman kita, menjadi puncak cinta kita dibandingkan cinta kepada yang lain. Nah, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, akan beruntung. Kalau yang pertama kan celaka, kalau yang kedua pasti akan beruntung seandainya manusia itu mencintai keluarganya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, hartanya, bisnisnya, rumahnya, karena Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Cinta kepada Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah menjadi cinta yang puncak, menjadi orientasi yang tidak terkalahkan. Maka pasti mereka beruntung. Contohnya apa? Kisah nyata, semua kita udah tahu. Suatu hari Nabi Ibrahim memanggil anaknya. Siapa namanya? Ismail. Masih kecil, menginjak remaja. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anandaku, aku bermimpi, aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah itu, niscaya engkau akan menjumpaiku termasuk orang-orang yang sabar. Terjadilah peristiwa bersejarah itu. Nabi Ibrahim menjadikan cinta kepada Allah menjadi puncaknya cinta. Cintanya kepada anaknya udah 80 tahun lebih, ya, umurnya tidak punya anak, ya, nikah yang kedua baru punya anak dari Siti Hajar. Begitu punya anak, diperintahkan Allah untuk ditinggalkan di daerah yang sangat tandus, Mekah kemudian namanya. Udah agak menginjak remaja, dapat perintah pula untuk menyembelih, tapi tetap sami'na wa ata'na, aku mendengar perintahmu ya Allah, kami pun taat, kami taat, aku taat. Maka Allah pasti memberikan keputusan yang terbaik. Kita kemudian tahu bahwa yang disembelih adalah domba. Ismail pun selamat. Tapi apa keberuntungan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya, karena cintanya kepada Allah yang luar biasa ini. Nabi Ibrahim dan keturunannya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa manusia. Ya, inni ja'iluka linnasi imama, engkau akan menjadi, jadi Allah menetapkan, ini Allah berfirman, engkau jadi pemimpin bangsa manusia. Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, kalau bisa jangan hanya aku ya Allah, keturunanku juga. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdil zalimin. Oke, tapi ini tidak berlaku keturunanmu yang zalim. Tengoklah, dari jalur Bani Ismail, ya, keturunan bangsa manusia terhebat siapa? Keturunan
Nah, dari Nabi Ismail lahirlah manusia paling mulia sepanjang sejarah umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad itu yang kita kenal sekarang habaib, para habib, itu kan jadi rebutan nasabnya itu. Ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Itu kan keturunan Nabi Ibrahim berarti. Demikian pula dari keturunan Nabi Ishak, Bani Israel, sampai jadi Raja Daud, Raja Sulaiman, Musa, ya, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam. Jadi ini keturunan seorang manusia yang dikenal dengan Khalilullah karena menempatkan cintanya kepada Allah di puncak cinta. Mahabbah fillah. Nah, kita semua sudah tahu ceritanya. Bapak Ibu sekalian, pada masa generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sekedar contoh, ada kisah menarik juga. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dapat gelar Ar-Rum bukan karena dia orang Romawi. Beliau ini orang Arab, lahir di Basrah, antara Arab dan Persia lah, lahir di Basrah. Kemudian waktu kecil jadi budak orang Romawi. Karena itu bahasanya itu bahasa dialeknya dialek Romawi, maka disebut dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemudian dijual oleh majikannya, tuannya dari Romawi ini, ke pedagang dari Mekah. Akhirnya dibawa ke Mekah. Ketika di Mekah, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini masih muda, ganteng, disiplin, rajin, kerjanya bagus. Majikannya puas, akhirnya dimerdekakan. Setelah merdeka, bisnis sukses, kaya. Begitu udah mulai kaya, mendengar ada Nabi, diutus Nabi Muhammad, maka dia masuk Islam. Beliau termasuk ashabul awalun. Syahadatnya, masuk Islamnya bareng dengan Amr bin Yasir. Beliau termasuk 30 orang pertama yang masuk Islam. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika ada perintah hijrah, tidak panjang pikir, pergilah dia berangkat. Di jalan perbatasan kota Mekah dicegat orang kafir Quraisy. Suhaib, ya, kau dulu datang dari Persia, dari Basra ke sini, masuk Mekah ini. Bahasa kitanya cuma modal kolor aja, nggak bawa apa-apa. Kau miskin, kau budak. Sekarang kau kaya, kau pergi pula. Silakan kau pergi, tapi seluruh hartamu tinggalkan. Jadi hartanya ditinggal. Apakah dia mikir, kalau gitu gak jadi hijrah lah? Enggak, ditinggalkan. Harta dagangnya segitu banyak ditinggalkan semua. Pergi hanya membawa badannya saja dan pakaian yang dia pakai. Kemana? Ke Yathrib, ke Madinah, hijrah. Karena cintanya kepada Allah, Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah, pergilah dia. Sampailah di Madinah. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya Aba Yahya. Aba Yahya itu panggilan, lakop untuk Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Engkau telah melakukan perdagangan yang sangat menguntungkan. Itu sabda Nabi SAW, sabda Nabi Muhammad SAW kepada Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan, hartanya ditinggalkan. Kalau hitung-hitungan otak dagang zaman now, zaman kapitalis ini, rugilah. Tinggal badan, hartanya tinggal, di mana letak untungnya? Tapi Nabi mengatakan, wahai Abu Yahya, ya Aba Yahya, engkau telah memilih berdagang yang amat menguntungkan. Kemudian di Madinah, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kembali berdagang, kaya lagi, menjadi orang hebat, orang soleh, ya, sahabat yang utama. Sampai menjelang wafatnya, ya,
Umar bin Khattab radhiyallahu taala Amirul Mukminin ketika itu berwasiat, kalau aku mati yang jadi imam jenazahku Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, itu jadi mulia, kembali kaya. Mulia karena hartanya tidak disembah. Hartanya ditempatkan pada tempat yang proporsional. Saya sering ngasih perumpamaan kutipan M.H.N. Najib Cak Nun. Bagaimana hubungan kita dengan harta? Kalau ibu dari sini mau ke pasar bawah naik kuda, insya Allah selamat. Kuda tunggangan harta kita, itulah cinta kita kepada harta, sebatas itulah. Tapi kalau kuda yang naik ibu, selamat nggak? Jangankan sampai pasar bawah, sampai simpang kantor desa Tanah Merah itu dah entah di simpang atau dipijak-pijak gajah matilah, ya. Itulah kita mencintai harta boleh, tapi harta itu kita kelola karena Allah. Sebagaimana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tadi itu, harta kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, maka kita pasti beruntung. Tapi kalau kita diperbudak oleh harta, diperbudak oleh harta, pasti celaka. Inilah pentingnya kita memilah mana yang boleh didahulukan, mana yang bisa dikemudiankan. Inilah hakikat cinta kita kepada Allah, kita tempatkan pada tempat yang mulia, termasuk di dalam mengelola harta, termasuk mengelola istri, mengelola anak. Ya, istri keluar rumah tidak pakai jilbab, bersolek, kena jadi instruktur senam. Misalnya bapak punya istri seperti itu, dilepas jilbabnya ini. Ibu bapak biarkan istri bapak seperti itu. Kenapa? Aku sayang kali sama bini aku. Ya, maka cinta kepada istri mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, tunggulah, pasti celaka. Pasti celaka. Kalau emang benar cinta kepada istri karena Allah, ingatkan, tutup aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, jaga kemuliaan, jaga iffah, jaga kehormatan. Inilah yang kedua. Kita pasti beruntung kalau seandainya cinta kita kepada keluarga, kawan, teman, kerabat, ya atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ternyata yang namanya cinta itu bisa naik turun, Bu. Ibu, sayang nggak sama bapak, sama suami? Sayang nggak? Pernah nggak redup sedikit itu? Pernah kadang-kadang cintanya menyala-nyala, kadang-kadang redup, kadang-kadang tinggal 5 watt, kadang-kadang redup, kadang-kadang mungkin ada rasa benci juga. Begitu nggak, Bu? Normalnya manusia, fluktuatif, naik turun, kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup. Itulah cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Kadang-kadang orang jabatan tipu kan malas juga, malas aku jadi ini, mau mundur aja aku. Ada rasa seperti itu, ya. Termasuk cinta kita kepada Allah, Rasulullah, kadang-kadang naik turun. Maka dua faktor harus kita jaga. Kalau kita ingin terus menyala, makin kuat cinta kita kepada siapapun, cinta kepada kerabat, keluarga, anak, istri, cinta kepada harta, bisnis, termasuk cinta kepada Allah dan Rasulullah, termasuk jihad fisabilillah, akan menyala dua perkara. Kalau dekat, yang pertama, yang kedua, ingat, dekat, ingat. Makin dekat dengan Allah, ya mulai, ya taat, sedekah, makin cinta kepada Allah. Yang kedua, ingat, terbanyak zikir. Termasuk seandainya suami istri, kalau dekat dan selalu ingat, makin cinta ini. Ingatnya karena Allah. Tapi kalau LDR, tahu LDR? Cinta jarak jauh, bukan merek lampu, ya. Ada lampu merek LDR. Cinta jarak jauh. Istrinya jadi TKW, kerja di luar. Suaminya di Jawa, di negeri, di kampung halaman. Istrinya 2-3 tahun tak pulang. Sampai balik lagi,
suaminya udah menghamili tetangganya. Ya kan banyak hal seperti itu. Suami kerja bertahun-tahun tidak pulang, istrinya selingkuh sama orang lain. Karena apa? Enggak dekat. Dekat dengan fakta, dekat dengan objek yang dia cintai. Maka yang namanya keluarga dekatlah satu rumah. Ya, jangan cinta jarak jauh. Walau ada video call, beda rasanya. Pengantin baru ijab kabul, langsung dapat tugas ke luar negeri, kerja di lepas pantai, hanya bisa video call. Lambat laun hilang cinta. Karena LDR. Ada orang yang lebih dekat dengan dia, jadi yang dekat ini. Maka dekat, ingat itu apa? Makanya kita disuruh banyak zikir. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan fakta, dengan gharizatun naum, maka dalam kitab Nidhamul Istimah disebut pertama, yang bisa merangsang orang itu meningkatkan cintanya itu pertama waqi'ul madhi, fakta yang terindra, fakta objek. Yang kedua adalah fikrul jinsi, pikiran. Ya, itu yang kita sebut tadi itu dekat, ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, udah masuk waktu subuh, kita tunggu supaya kita bisa sholat Isra, ya, 5 menit lagi. Betul? Saya tutup dengan cerita, mau enggak? Mau? Saya tutup dengan cerita. Tapi kalau udah mau sholat, nggak jadi ceritanya. Lanjut nggak ceritanya? Cerita kisah populer pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak bujang, ahlu sufah, tinggal di Masjid Nabawi. Ya, ketika itu ahlu sufah itu kira-kira kadang-kadang 70 sampai 80 orang sahabat. Ada yang bujang, namanya Zahid, umur 35 tahun. Dipanggil Rasulullah, Zahid ta'al kesini. Udah nikah kau? Ya Rasulullah, belum lah, masa tak tahu. Engkau ingin nikah? Ingin lah. Cuma saya ini sadar diri, tahu diri. Kerja tak ada, penghasilan tak ada, piti tak ada, wajah sederhana. Siapa yang mau dengan saya? Jadi kau mau nikah? Maulah ya Rasulullah. Kalau mau gampang. Kemudian Rasulullah manggil sekretarisnya, sahabatnya, buatkan surat lamaran. Ya, Zahid untuk anaknya Pak Said. Pak Said ini sahabat Ansor yang kaya, punya anak gadis cantik jelita namanya Zulfah. Udah tahu ceritanya? Belum? Mau lanjut nak? Lanjut ya. Jangan-jangan dah ingat lontong pula, belum kan? Maka Zahid nunggu. Dapatlah surat rekomendasi, surat lamaran dari Rasulullah SAW kepada Pak Zahid. Dibawalah dengan H2C, bahasa kamparnya harap-harap comeh. Dia pengangguran, wajah ganteng hendak melamar anak orang kaya cantik jelita. Sampailah ke rumah Pak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahid, silakan. Belum sampai masuk ke dalam rumah, Zaid sudah menyampaikan, wahai Pak Said, ada salam dari Rasulullah. Ya Allah, ini kemuliaan yang luar biasa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kemudian ini ada titipan amanah dari Rasulullah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, dibukalah surat. Ternyata surat lamaran. Maka Pak Said bilang, Zahid, benar nih, ragu deh. Wahai Pak Said, kita tiap hari jumpa di Masjid Nabawi. Apakah Bapak pernah menjumpaiku termasuk orang yang bohong? Dah, engkau orang yang jujur. Ini benar dari Rasulullah, benar. Kemudian ketika sedang ngobrol itu, anaknya yang cantik itu dari balik pintu bertanya, ayah kenapa nggak dibawa masuk? Tamunya kenapa? Sini lah nak. Ini ada anak muda mau melamarmu. Yang benar ya. Nangis langsung Pak. Ayah, berapa banyak anak muda gagah ganteng sudah aku tolak. Ini datang macam ini pula. Akhirnya direspon seperti itu, menangis Zulfai. Nah, wahai Zahid, saudaraku, bukan aku menolak lamaranmu. Anakku tak mau. Kembalikan surat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung bertanya, diam Zulfa, berhenti menangis.
ayah, kenapa menyebut Rasulullah? Nah, ini yang melamarkan suratnya, surat dari Rasulullah. Wahai ayah, kalau begitu terimalah wahai ayah. Zahid langsung melayang-layang, hidungnya mekar. Yang benar, nanti dulu kata ayahnya. Baru saja engkau menolak, berlalu menangis. Sekarang tiba-tiba engkau terima. Kenapa? Nak, ayah, kata Zulfa, aku ingat ayat 51 surat An-Nur. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya jika disuruh, diperintah kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada lain kecuali berjawab sami'na wa ata'na, kami taat, kami dengar, kami taat. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Wahai ayah, aku ingin termasuk orang yang beruntung. Benar ya? Benar. Kalau gitu dah diterima. Alangkah senangnya Pak, di luar dugaan, melampaui ekspektasi dari Zahid. Pulang balik ke Masjid Nabawi, ketemu Rasulullah. Wahai Zahid, ya Rasulullah. Diterima ya Rasul. Bila boleh, kapan walimahnya, kapan nikahnya? Tadi kata Pak Said itu minggu depan. Jadi kalau mau ibu menantu tidak usah lama-lama, ya. Nah akhirnya nikahlah, ya, rencananya nikah minggu depan. Rasulullah SAW bertanya, udah ada bekalnya? Itu yang tak ada, poinnya lagi. Tadi kan berbunga-bunga, ini kan tidak ada kerja. Kalau engkau perlu biaya walimah gampang. Rasulullah kemudian mengirim pesan, antum jumpai Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Jumpai aja lah, ceritakan apa adanya. Akhirnya dijumpailah sahabat-sahabat yang dermawan itu. Dapat donasi banyak, dapat sumbangan banyak. Nah, tenang, udah siap-siap besok menikah. Untuk beli ini beli itu udah aman dah. Tiba-tiba terdengar seruan dari Masjid Nabawi, ada tentara musuh mau menyerbu kota Madinah. Maka ada seruan jihad. Tadinya uang tadi itu mau dipakai Zahid untuk persiapan walimah barale. Akan tapi baiknya ke masjid. Zahid, kenapa kau balik? Aku tak jadi ke pasar. Aku akan menggunakan uangku ini, aku beli untuk membeli kuda dan peralatan jihad. Loh, engkau kan besok menikah. Aku mengambil keputusan ini karena ingat ayat 24 surat At-Taubah yang tadi kita sampaikan ini. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka aku pilih memenuhi seruan jihad ini. Berangkatlah jihad bersama Rasulullah. Gugur, mati Pak. Kemudian Rasulullah di depan jenazahnya ini membaca ayat. Antara ayat yang dibaca oleh Rasulullah adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin tash'urun. Jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, sungguhnya dia hidup di sisi Allah. Ketahuilah bahwa sekarang ini Zahir sahabat kita yang syahid ini sedang berbulan madu dengan bidadari di surga. Allah, datanglah Zulfa, ya Rasulullah, alangkah mulianya calon suamiku. Walaupun aku tidak jadi menikah dengan dia di dunia, alangkah indahnya seandainya kelak di surga aku dipasangkan dengan Zahid. Inilah ketika cinta kepada Allah, Rasulullah dan jihad fisabilillah lebih diutamakan daripada cinta kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, demikianlah satu hati, tiga cinta dan bagaimana mengelolanya agar kita mendapatkan keberuntungan, beruntung di dunia,
beruntung pula kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.